Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Stefanus Victolebrani. Saya dari kelas A13 semester 5 program studi PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu mengenai bakat dan minat. Baik, langsung saja masuk ke bagian yang pertama, yaitu A, pengertian bakat. Bakat adalah potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan dan sejak lahir. Bakat adalah suatu bentuk kemampuan khusus yang memungkinkan seseorang memperoleh keuntungan dan hasil pelatihannya sampai suatu tingkat lebih tinggi. Bakat merupakan potensi dan bukan sesuatu yang benar-benar nyata adanya atau jelas. Bakat merupakan suatu karakteristik unik individu yang membantunya mampu melakukan sesuatu aktivitas dan tugas secara mudah dan sukses. B. Identifikasi bakat. Pentingnya bakat diidentifikasi. Itu sebagai dasar dan pemberian pendidikan dan pelatihan berkenan dengan bakat. Sebagai dasar pengembangan karir, sebagai dasar pemilihan individu-individu dalam bidang tertentu. Cara-cara mengidentifikasi bakat. A. Dengan tes bakat atau aptitude test. B. Dengan observasi terhadap minat. C. Dengan pengalaman dan latihan. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat. Ada 4. Yang pertama itu unsur genetik. Faktor genetik memberikan dasar potensial bagi bakat dan minat seseorang. Misalnya kemampuan musik atau matematika itu dapat dipengaruhi oleh faktor genetik. Terus yang kedua, latihan. Latihan yang dapat mengembangkan bakat dan minat adalah dengan latih secara terus-menerus. Latihan ini dapat dilakukan dengan memilih kegiatan yang paling disukai dan terus berlatih untuk menjadi profesional dalam bidang tersebut. Terus yang ketiga, ada lingkungan. Lingkungan yang mendukung dapat membantu mengembangkan bakat dan minat seseorang. Beberapa faktor yang mempengaruhi bakat dan minat dalam lingkungan antara lain yaitu lingkungan keluarga. Keluarga yang memberikan dukungan, dorongan, dan kesempatan untuk bereksplorasi dapat mempengaruhi perkembangan bakat. Terus lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang mendukung dan memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler dan mempengaruhi perkembangan bakat dan minat. Terus yang keempat, struktur tubuh yang mempengaruhi bakat seseorang. Bakat seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk struktur otak, termasuk struktur tubuh. Contohnya itu faktor fisik, yaitu struktur otak, ukuran dan bentuk otak mempengaruhi kemampuan kognitif dan memori. Jaringan saraf, kepadatan dan distribusi serat saraf mempengaruhi kecepatan dan akurasi pengelolaan informasi. Terus D, ada prinsip-prinsip. Prinsip yang harus dimiliki untuk mengembangkan bakat di sini ada 4. Yang pertama itu perlu keberanian. Ya, memang perlu bakat itu membutuhkan keberanian untuk mencoba hal-hal baru dan menghadapi tantangan dan menghadapi tantangan. Ada beberapa tips untuk membantu kita mengembangkan bakat. Yang pertama, perlu eksplorasi. Temukan hal-hal baru yang menarik minat kita dan berusahalah mengeksplorasi untuk mendalami hal-hal tersebut.
Terus yang kedua, bergaul dengan orang-orang yang berani, yaitu berteman dan bertukar pendapat dengan orang-orang yang berani dapat membuat kita untuk membangun kepercayaan diri dan niat untuk meningkatkan bakat. Terus yang ketiga, terima rasa takut sebagai tantangan. Ketakutan itu dapat diubah menjadi tantangan yang dapat mendorong kita untuk mencoba hal-hal baru. Terus harus selalu latihan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dan keterampilan, mengembangkan otot dan neuron yang terkait dengan bakat. Pertama, meningkatkan konsentrasi dan fokus. Terus mengurangi kesalahan dan meningkatkan akuransi. Berikutnya, meningkatkan kepercayaan diri dan inovasi. Dan yang berikutnya lagi, meningkatkan kemampuan dan analitis dan pemecahan masalah. Terus membutuhkan lingkungan yang kohensif. Prinsip utama dengan memotivasikan lingkungan yang mendukung dan memotivasi individu untuk mengembangkan bakatnya, yaitu keterbukaan dan kebebasan lingkungan yang memberikan kebebasan untuk berekspresi dan mencoba hal baru. Terus kesadaran dan penghargaan lingkungan yang menghargai dan mengakui perbedaan dan keunikan individu. Berikutnya yang terakhir, perlu memahami hambatan dan mengatasinya. Dalam mengembangkan bakat, penting untuk memahami hambatan dan mengatasinya. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengembangkan bakat, yaitu yang pertama, mengetahui bakat dan minat. Mengetahui bakat dan minat dapat membantu seseorang dalam memahami minat, memahami potensi dan kelemahan yang dimilikinya. Terus yang kedua, membuat rencana. Buatlah rencana untuk mengembangkan bakat, seperti membuat jadwal belajar, mengikuti kursus, atau mendaftar kompetensi. Terus yang terakhir, hubungan bakat dengan minat. John Holland, ahli yang banyak meneliti mengenai minat, memberikan pengertian minat sebagai aktivitas atau tugas-tugas yang membangkitkan perasaan ingin tahu, perhatian, memberikan kesenangan atau kenikmatan. Minat dapat menjadi indikator dari kekuatan seseorang di era tertentu, di mana ia akan termotivasi untuk mempelajarinya dan menunjukkan kinerja yang tinggi. Bakat akan sulit berkembang dengan baik apabila tidak diawali dengan adanya minat untuk hal tersebut atau hal yang berkaitan dengan bidang yang ditekuni. Tanpa minat untuk menghitung, seseorang tidak akan berkembang menjadi seseorang ahli matematika. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kata-kata yang kurang dalam